أجمعين ثم إلى روح محمد هدار ثم كافة الأولياء الصالحين من حالة أرواحهم من مشارق الأرض ومغربها ثم إلى روح من عمر هذا المسجد وعبد الله فيه وحضر في هذا المجلس ثم إلى روح من سعد في مرة هذا المعهد أن الله تغشى سابقا ولاحقا أن الله تغشى المغفرة وبركاتهم وأسرار منبارهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها رواه الترمذي. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 2 rakaat fajar sebelum sholat subuh. Sebelum sholat subuh disunahkan 2 rakaat fajar. Disunahkan singkat. Pertama membaca setelah Al-Fatihah rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun. Kedua setelah Fatihah membaca Qul huwallahu ahad. Ada lagi riwayat tapi hadisnya dhaif, membaca dalam 2 rakaat fajar man qara'a alam wa alam salima minal alam. Siapa yang membaca alam nasyrah setelah Fatihah dan alam taro yang kedua, maka dia dinyatakan insyaallah selamat daripada segala penyakit. Sebagian membaca setelah Fatihah Qul ya ayyuhal kafirun dan alam nasyrah. Kemudian yang kedua setelah Fatihah membaca Qul huwallahu ahad dan alam tara. Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. 2 rakaat ini jangan dianggap remeh. Khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia seisinya. Artinya kalau kamu bisa mengumpulkan dunia seisinya dalam umur kamu, jadi orang terkaya dari cara yang halal, bukan cara yang haram ya, dari cara yang halal, kemudian kamu infakkan semuanya, kamu sedekahkan di dalam perbuatan taat kepada Allah, maka pahala sunnah subuh itu adalah lebih besar di sisi Allah daripada itu semuanya. Kira-kira kalau umurnya kamu 1000 tahun bisa enggak jadi orang terkaya yang menguasai dunia semuanya? Enggak mungkin. Setengah? Enggak mungkin. Seperempat? Enggak mungkin. Kamu bisa dianggap sedekah dengan dunia semuanya. Sebelum sholat subuh, sholatlah 2 rakaat fajar. Sholat 2 rakaat fajar. Karena itu bangunnya pagi-pagi ya, jangan nanti sunatul fajar jam 7 subuhnya. Bodoh begoro. Malah kalau perlu sebelum subuh sudah bangun. Kenapa? Karena itu adalah sangat berharga nanti di akhirat. Rak'atani fi jawfil lail kanzun min kunuzil jannah. 2 rakaat di waktu malam itu sebelum fajar, sebelum subuh itu merupakan barang yang berharga ada di surga. Kalau berlian nggak berharga di surga, Pak. Bu, nggak berharga. Berlian emas itu nggak berharga. Watu-watu ini itu emas sama berlian. Nggak berharga ada di sana. Yang berharga apa? Amal soleh. Di antaranya yang paling berharga, ibarat berlian dan mutiaranya, yaitu sholat malam hari sebelum fajar. Tangiyo. Malam bangun, sholat walaupun 2 rakaat. Dan setelah subuh, sholat sunatul fajar 2 rakaat. Khairum minad dunya wa ma fiha. Jangan dianggap enteng ini. Eman. Pahalanya segini gedenya kok ditinggalkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu kok kalau kita ini tidak banyak duit.
Allah Maha tahu, tapi kita ini bisa dianggap seperti punya dunia semuanya dan disedekahkan. Bahkan setiap hari kamu seperti sedekah dunia seisinya. Asal kamu istiqomah sebelum sholat subuh, sholat 2 rakaat sunnatul fajar. Ajari anak-anaknya sampean. Jangan diajarin untuk duit doa. Iki leh, antuk 30.000, 20.000, 50.000. Tapi untuk ini, ayo ini 2 rakaat ini. Cuma berapa menit tok. Pahalanya segini gedenya. Begitu. Ajari. Hah? Taib. Hadis yang berikutnya. Rak'atani bisiwakin khairun min 70 rak'ah bighairi siwak. Bu, jangan ngomong sendiri, ditegur yang ngomong sendiri. Haditsun hasan rawahu Daruqutni. 2 rakaat yang dilakukan dengan siwak lebih baik daripada 70 rakaat dengan tanpa siwak. Siwak itu paling afdolnya dengan kayu ini. Ini namanya kayu arok. Ini dipakai sama Nabi. Tuku murai. Ente bulanan. Paham ya? Setiap sebelum sholat siwakan. Dengan niat mengikuti sunnah Nabi. 2 rakaat yang dilakukan dengan siwak. Siwak gini tok ini. Asal niatnya untuk melakukan sunnah. Lebih afdol. Lebih afdol itu lebih gede pahalanya. Daripada 70 rakaat tanpa siwak. Loh, eman kan? Atas yang ini tok. Lah kalau enggak punya ini masih. Belum punya ini. Dengan segala sesuatu yang kasar. Dengan ujung pakaian, enggak apa-apa. Dengan sapu tangan, enggak apa-apa. Tapi jangan dengan geraji. Kasar geraji, jangan. Nah, diniati mengikuti sunnahnya Nabi. Itu lebih afdol, lebih utama daripada 70 rakaat tanpa siwak. Loh, ini ajarkan kepada anak-anak sampean, siwakono nak, siwakono. Eman. 70 kali lipat ini. Kira-kira kalau sampean misalnya disuruh jadi pegawai, ayo berseni ini, tak kasih 10.000. Tapi kalau baca Bismillahirrahmanirrahim, ambil berseni, tak kasih 700.000 atau 7 juta. Kira-kira sampean keberatan enggak? Ya istiqomah saya baca itu. Paham ya? Lah, ini juga begitu. Dilipat gandakan pahala 2 rakaat seperti 70 rakaat asal sampean pakai siwak. Kok gak ono di kantongnya orang Islam? Kenapa enggak ada di kantongnya orang Islam? Siwak ini. Nah, sampean ditipu sama orang-orang kafir, dikai grendel sampean, dikai jarum, dikai gudang garam. Duitnya dibuat itu semuanya. Kenapa? Padahal ini dilakukan Nabi, ini dilakukan sahabat, ini dilakukan oleh aulia pakai siwak gitu. Sing lakoni ku sopo? Siapa yang kamu contoh? Buaan itu semuanya. Beli nih murah, hanya 1.000, 2.000, 3.000. Itu setiap hari berapa ribu? Insya Allah mulai sampean rokok pertama sampai sekarang kalau dikumpulkan bisa umroh sampean. Bisa umroh. Jangan tertipu sama orang-orang kafir. Udahlah, jangan Anda menikmati yang nantinya sampean akan menyesal. Padahal bisa jadi amal soleh duitnya sampean tadi itu. Padahal bisa jadi pahala yang besar duitnya sampean. Anda tinggalkan urusan-urusan agama. Padahal itu sepele, ringan, nggak ada berat sama sekali. Insya Allah melarat-melarat wong sih sanggup tuku siwak. Karena itu ayo kita jangan menjadi orang yang gagal dunia, gagal akhirat. Wis di dunia becak rokok antok. Wis di dunia jadi petani rokok antok. Siwak ono. Anda mungkin di dunia tidak kaya, tapi di akhirat jadi kaya raya nantinya. Anda mungkin tidak beruntung di dunia, Anda di akhirat jadi orang beruntung. Wis mandek kalau apa sih ditutuk. Nah, eman. Iya Bu, kira-kira sampean seneng enggak kalau suaminya enggak ngerokok? Seneng enggak Bu?
Seneng itu ibu-ibu itu. Kenapa? Duwe iso digawe tuku sego, di beras. Duwe iso gawe tambahan blonjo. Karena itu udahlah, gak usah diterus-teruskan. Sayang, di luar negeri, orang-orang Eropa, orang Amerika, mereka kampanye anti rokok. Lu rokoknya sekarang jujur, sampai delok. Awas, bahaya, bisa mengakibatkan kanker. Rokok membunuh, rokok itu. Rokoknya jujur, sampai tidak percaya. Sampai tidak percaya. Masya Allah, itu loh. Bagaimana kalau kita ini sudah tercuci otaknya kita. Kita ditipu selama ini. Nah, karena itu ayo kembali pakai siwak. Kita hidupkan lagi sunnahnya Rasulullah. Nabi itu kepingin pakai siwak itu wajib sebenarnya. Tapi khawatir kalau diwajibkan banyak ditinggalkan sama umatnya. Akhirnya Nabi memerintahkan anjuran aja sunnah. Beliau menyatakan laula nasyukka ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah wa fi riwayatin inda kulli wudu. Kalau enggak karena takut memberatkan sama umatku, tak wajib pakai siwak itu setiap sholat. Kalau enggak karena takut memberatkan kepada umatku, tak wajib pakai siwak setiap wudhu dalam riwayat yang lainnya. Ya iyo, biar senang Rasulullah SAW. Atas ini tidak itu. Dan orang yang istiqomah pakai siwak, insya Allah kalau sekarat gampang, matinya gampang. Keluar rohnya gampang. Soro metuni roh itu Pak, sakit. Innalil mauti la sakarat. Sesungguhnya mati itu ada sekarat, ada rasa sakit. Tapi kalau pakai siwak, insya Allah enteng. Metune enteng, ndak soro metune. Ya, lek enggak siwak, koyok wong sing bedegelen ngono soro. Oh iya, soro nantinya naudzubillah minta lagi gantiin. Kayak apa rokokan sampean niku? Gantiin siwak. As-siwaku madharatun lil fam mardatun lirrabb. Siwak itu bisa membersihkan mulut. Dan yang kedua, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa matradatun lisyaitan, dan ngusir setan. Ngusir setan. Man. Faedahnya begitu besar, keuntungannya begitu banyak. Lah kok diganti dengan yang lainnya? Ditipu sampean. Wong kafire ninggal neraka, orang Islamnya kecanduan rokok. Ya Allah. Saya yakin kalau umat Islam itu urunan sewuan naik bendino. Waduh, wis duwe rumah sakit Islam sak geden-geden. Punya universitas Islam sak geden-geden. Sewuan. Sampean sumbangno kayak rokok gudang gareme sing gede. Jarume sing gede. Grendele sing gede. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi yang punya pabrik-pabrik itu orang kafir. Mungkin dibuat untuk program pengkafiran umat. Karena itu wis mandoko. Jangan diterus-teruskan eman, khususnya ustad-ustad. Jadi gak dicontoh bi murid-muridmu, khususnya kiai, jadi gak dicontoh sama santri-santrimu. Mandeko gayo siwak dak pantes. Kon sing ngajari agama, kamu yang baca hadis, kemudian kamu tinggalkan siwak, kamu ganti dengan rokok. Enggak pantes. Pakai siwak. Penting. Ini syiar, termasuk dari syiar agama. Cara pemakaiannya siwak, dimulai itu ke tengah. Yang disiwaki pertama bagian kanan. Yang bagian atas. Kemudian turun ke bawah. Kemudian sampai ada di tengah, ditarik ke atas. Turun lagi ke bawah, diulangi 3 kali. Jadi koyok letter wolu yang kuali. Letter wolu yang kuali. Itu. Bersih. Lah kempong. Lah kempong ya apa? Kempong ya gusi nih tidak apa-apa. Tapi ojo kasar-kasar. Pelan-pelan. Ya ini. Paling afdolnya siwak itu yang kering. Kering tapi dibasahi. Jangan kering langsung, nanti ngerusak nanti. Jangan kering langsung, nanti ngerusak. Siwak itu afdolnya di sholat. Sebelum sholat itu, sholat wajib, sholat sunnah. Kemudian
sebelum wudhu itu afdolnya, sebelum berzikir, sebelum baca Quran, sebelum majelis, sampai sebelum belajar ini siwakan dulu Pak afdol. Yang ngajar sebelum siwakan afdol. Oh itu paling bagus. Nah, kemudian ketika mau menghadap sama orang, siwakan, mari mangan, siwakan. Sampai sikat gigi tuh loh, sampai niati siwakan, itu dapat pahala. Niat mengikuti sunnahnya Nabi membersihkan mulut. Wow, dapat pahala sampai. Lu ngaji Islam itu ngatur dohir batin. Lu Nabi itu memang mengatur supaya kita ini menjadi orang yang bahagia selama dunia sampai akhirat. Turutan, nurut Nabi pasti senang dunia akhirat. Rasulullah pasti bahagia dunia akhirat. Tidak ada yang kecewa. Gara-gara nurut Nabi ini tadi ini. Nggak ada. Orang kalau nurut sama Rasulullah pasti dia tadi beruntung dunia akhirat. Cuma ono ujian nih. Nah, ada ujiannya. Nah, jadi orang itu Pak, kalau dia kembali ke jalannya Allah, kemudian layo, biyen jadi perampok sugi. Ketika dia tobat kok tambah bangkrut. Kadang-kadang gitu. Ikut diberseni. Nggak seneng tadi berseni. Itu dibersihkan. Kamu tadi itu hartanya dulu banyak haram. Haram itu iso nyampaikan ke surga, ke neraka, dibersihkan. Les bersih, insya Allah antuk sing api-api. Bagus semuanya. Kira-kira. Kalau sampean misalnya punya penyakit kulit, di wajah misalnya, di make upi langsung atau diobati di make? Diobati dulu, korengi diobati di make, baru nanti di make upi. Lah kalau koreng di make upi, jadi ini kayak apa? Nah itulah kadang-kadang orang itu kalau kembali ke ajaran benar, kenapa kok tambah merosot? Iku diberseni sampai Gusti Allah. Lah ya kok loro, diberseni, tesoni. Sehingga nantinya, ketika di akhirat betul-betul dalam keadaan bersih. Atau dia kalau dipanjangkan umur, betul-betul dalam keadaan, jari ini wong Jawa, nyir. Bagus. Ibarat berlian dipoles. Ibarat permata dipoles. Metu yonine. Keluar sternya. Nah, karena itu, jangan ditinggalkan. Sunnah-sunnah itu Pak, jangan ditinggalkan. Itu manfaat nanti ada di hari kiamat. Oh, jadi dianggap enteng dah. Amalan yang baik-baik itu jangan dianggap enteng. Kan sudah pernah diceritakan bagaimana gara-gara nulung asuh masuk surga. Nulung asuh itu loh. Nulung anjing masuk surga. Enteng, remeh sepertinya. Tapi ternyata, jadi sebab masuk surga. Ada orang jalan kelihatan, di tengah jalan ada kayu yang ganggu orang jalan. Diambil, ditaruh ada di sisih jalan. Loh, kata Nabi, ra'aitu rajulan yataghallabu fil jannah fi syaukatin yushakuha an tariqil muslimin. Aku ngelihat ada orang ini masuk surga karena pernah jalan kelihatan ada paku, ada duri, kemudian takut kena orang Islam diambil, masuk surga. Ternyata ada amalan-amalan yang kecil tadi itu berharga loh. Karena itu ojo ditinggal dong. Wis dikandani ambek Nabi, ayo. Gawe siwak gitu loh. 2 rakaat lebih afdol daripada 70 rakaat. Gawe siwak tok. Mosok sampai ndak gelem gawe siwak. Gawe siwak saiki. Ojo ngenteni haji, durung umroh bib gawe siwakan lho. Mulai kecil aja hari anak sampean. Terus kok no. Nak, tak tukokno siwak digawe ya kalau sholat. Ayo pinter. Gitu. Sampai cedas-cedus ngarepe anake. Durung balik rokokan anake. Anda yang ngajari itu semuanya. Anda yang mendidik. Karena itu kita prihatin sama orang Indonesia ini, prihatin. Di Malaysia itu loh Pak, di Malaysia jarang wong rokokan. Di Singapura jarang mengeruan. Karena rokok itu mahal ada di sana. Mahal ada di sana tadi. Sapak itu duit sini 75.000. Mahal, luar biasa. Lah kok ono di Indonesia
Sak pak 2000 ku yo apa sampah sampean iki. Dikei sampah yo disedot. Ya apa ya? Karena itu, ayolah kita harus sadar, kita ini ditipu. Kita umat Islam ini dibodoh-bodoh. Kita harus pintar sekarang. Eman, tuku siwak, buan rokok. Tobat dari itu semuanya. Nah, lek sampean tobat temenan, insyaallah dibantu. Soros babi seneng sampean sean. Gak niat. Buktine sampean ndak mangan iki lho. Poso lek diniati kuat kok. Iso ndak sarapan, bisa ndak makan siang, bisa ndak ngerokok. Asal sampean niati kenapa? Long sampean lahir ndak ati ngerokokan. Sampean kan baru aja ngerokok. Sampean seneng dengan yang tidak berharga. Karena itu, udahlah, jangan sampai kita semuanya menjadi orang tertipu terus. Mari kita sadar, kembali kepada jalan yang benar. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Amin. Allahumma amin. Pun ojo ake-ake. Sini iling terus. Salat 2 rakaat sebelum fajar lebih afdol, lebih baik daripada sedekah dunia seisinya. 2 rakaat dengan siwak lebih afdol, lebih utama, lebih besar pahalanya daripada 70 rakaat tanpa siwak. Dilakoni biar ilmu tadi itu jadi cahaya, biar ilmu itu jadi berkah. Amin. Allahumma amin. Kalau belum isyraq, jangan sholat isyraq dulu ya. Jadi isyraq kira-kira 5:30 lebih 5 menit itu isyraq. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Salamannya perai dulu hari ini ya. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina syarra ma qadait. Fa innaka taqdi wa la yuqda alayk, fa innahu la yuqda alayk. Tabarak rabbana alhamdu ala ma qadait. نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب يا الله من حوبة واستر لنا العورات. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الشافي
وجيرة أو صحبة أمين ربي اسمع فضلا وجودا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدد طش السحب في البدء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.